Di mana si penyakitan itu? Sudah matikah? Suara Ardi menggema di ruang rawat VIP, membuat perawat dan keluarga menoleh. Istrinya berdiri diam tanpa membalas. Seorang pria berjas gelap masuk perlahan, menatap Ardi, lalu berkata pelan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ruang rawat VIP itu terang oleh lampu putih yang memantul keras di lantai marmer. Aroma antiseptik menusuk hidung, bercampur wangi bunga kiriman keluarga yang mulai layu. Monitor jantung berdetak teratur. Bunyinya kecil namun terasa jelas di tengah keheningan yang menegang. Di mana si penyakitan itu? Sudah matikah? Suara Ardi menggema tanpa ragu. Beberapa perawat membeku. Seorang tante yang berdiri dekat pintu menutup mulutnya pelan. Tirai tipis bergetar terkena hembusan pendingin ruangan. Livia berdiri di samping ranjang. Selimut putih terlipat rapi di ujung kasur. Tangannya menggenggam tepi ranjang, merasakan tekstur besi dingin di bawah jarinya. Wajahnya pucat, tetapi matanya jernih. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, lanjut Ardi, lebih rendah namun tetap tajam. Perusahaan butuh istri yang kuat, bukan beban. Ia merasa tatapan orang-orang mendukung ketegasannya. Dalam pikirannya, reputasi lebih penting daripada simpati. Ia yakin dunia tidak memberi ruang bagi kelemahan. Livia tidak menjawab. Napasnya pelan. Cahaya lampu memantul di matanya, membuatnya tampak lebih tenang dari seharusnya. Kalau memang tidak sanggup, sebaiknya sadar diri. Ucap Ardi lagi, kali ini lebih dekat. Langkah sepatu kulit terdengar dari lorong. Berat. Pintu terbuka perlahan. Engselnya berderit tipis. Seorang pria berjas gelap masuk. Aroma parfum kayunya halus namun tegas. Ia menatap Ardi tanpa tersenyum. Saya rasa, katanya pelan. Suaranya stabil seperti kaca yang tidak retak. Anda baru saja menghina orang yang salah. Monitor jantung tetap berdetak. Namun untuk pertama kalinya, Ardi merasakan udara di ruangan itu berubah. Malam merayap pelan di luar jendela ruang rawat. Cahaya kota berpendar samar, terpantul di kaca yang dingin. Di dalam ruangan, lampu utama diredupkan, menyisakan cahaya lembut yang membuat bayangan alat-alat medis memanjang di dinding. Aroma antiseptik masih kuat, bercampur dengan wangi plastik baru dari selang infus. Monitor jantung berdetak stabil. Bunyinya kecil namun konsisten, seperti pengingat bahwa tubuh Livia masih bertahan. Ardi berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap ranjang. Jasnya masih rapi, tetapi kerahnya sedikit terbuka. Suara napasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Kamu tahu kenapa aku marah? Katanya tanpa menoleh. Karena kamu tidak pernah jadi partner yang bisa diandalkan. Hinaan privat itu jatuh pelan, tetapi berat. Livia memandang siluetnya yang tercermin di kaca. Tangannya terletak di atas selimut, merasakan tekstur kain yang halus dan dingin. Ia tidak menjawab. Ardi melanjutkan, lebih pelan namun lebih tajam. Setiap rapat penting, kamu absen. Setiap acara besar, kamu terlihat lemah. Orang-orang bertanya-tanya kenapa aku mempertahankan ini. Kata ini terasa lebih menyakitkan daripada kata apapun. Udara di ruangan itu terasa semakin sempit. Pendingin ruangan berdengung pelan. Bau obat semakin menusuk. Di luar, langkah sepatu perawat terdengar cepat melewati lorong. Livia menutup mata sesaat. Ia ingin membalas, menjelaskan, atau setidaknya meminta Ardi duduk dan berbicara tanpa saksi. Namun suara monitor yang stabil itu justru membuatnya memilih diam. Ardi menghela napas. Dalam pikirannya, ia tidak merasa kejam. Ia merasa terdesak. Dunia bisnis tidak memberi ruang bagi kelemahan. Ia takut kehilangan citra yang telah ia bangun bertahun-tahun. Ketakutan itu membuatnya menekan lebih keras. Kalau keadaanmu seperti ini terus, katanya akhirnya, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya ke Dewan. Kalimat itu menggantung. Beberapa menit kemudian, Ardi keluar ruangan. Pintu tertutup dengan bunyi lembut.
tetapi cukup untuk membuat udara terasa lebih sunyi. Tekanan sosial datang tak lama setelah itu. Di lorong, dua kerabat berdiri tak jauh dari pintu. Bisik-bisik mereka terdengar samar, bercampur dengan suara troli medis yang didorong. "Kasihan Mas Ardi," ucap salah satu dari mereka. "Istri sakit begini, bagaimana karirnya?" "Perusahaan itu besar. Tidak mungkin berhenti hanya karena satu orang," jawab yang lain. Livia mendengar potongan kalimat itu melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat. Setiap kata seperti menempel di dinding. Ia menatap langit-langit putih. Cahaya lampu membentuk garis tipis di sudut matanya. Udara terasa dingin di ujung jarinya. Adegan sunyi itu berlangsung lebih lama dari yang terlihat. Jam dinding di lorong berdetak pelan. Monitor tetap berbunyi. Aroma antiseptik tidak berubah. Livia menggeser tangannya perlahan ke arah meja kecil di samping ranjang. Di sana terletak sebuah map tipis berwarna hitam. Sudutnya rapi, tidak pernah terbuka di depan siapapun selama bertahun-tahun. Ia menyentuh permukaannya. Tekstur kulit sintetisnya terasa halus, sedikit hangat karena lampu di atas meja. Di dalam map itu tersimpan dokumen awal pendirian perusahaan. Dokumen yang tidak pernah lagi dibicarakan setelah perusahaan tumbuh besar. Livia tahu apa isinya. Ardi tidak pernah benar-benar membaca ulang bagian terakhirnya. Ia menarik map itu mendekat, tetapi tidak membukanya. Di lorong, ponsel Ardi bergetar. Suara notifikasi terdengar berulang. Pesan dari sekretarisnya masuk bertubi-tubi. "Pak, beberapa anggota dewan menanyakan kondisi ibu." "Pak, rumor mulai beredar tentang stabilitas manajemen." Tekanan sosial kini merembet keluar dari dinding rumah sakit. Livia membayangkan wajah Ardi saat membaca pesan-pesan itu. Rahangnya yang tegang. Jari-jarinya yang cepat membalas dengan kalimat formal. Ia tidak membencinya. Namun ia juga tidak bisa terus membiarkan dirinya menjadi bayangan yang disalahkan. Pintu kamar diketuk pelan. Perawat masuk dengan langkah hati-hati. Aroma sabun lembut ikut terbawa. Ia memeriksa infus, memastikan jarum terpasang dengan benar. "Ibu perlu istirahat," ucapnya pelan. Livia mengangguk. Ketika ruangan kembali sunyi, ia memandangi map hitam itu lagi. Di dalamnya, ada tanda tangan yang lebih menentukan daripada yang diketahui banyak orang. Ia belum membuka rahasia itu. Belum. Di luar, suara sepatu kulit terdengar kembali mendekat. Langkahnya lebih berat dari sebelumnya. Dan Livia tahu, bukan hanya tubuhnya yang sedang diuji malam itu. Pagi berikutnya, ruang rapat utama perusahaan terasa lebih panas dari biasanya meski pendingin ruangan menyala penuh. Cahaya matahari menembus tirai tipis dan memantul di meja kaca panjang, menyilaukan mata. Aroma kopi pahit bercampur dengan wangi kertas baru dari dokumen yang ditumpuk rapi di depan setiap kursi. Ardi duduk di kursi direktur utama. Ponselnya bergetar tanpa henti di atas meja. Notifikasi masuk silih berganti, pesan dari sekretaris, tautan berita daring, dan tangkapan layar percakapan yang mulai menyebar di grup internal karyawan. Direktur utama memiliki masalah domestik serius. Apakah kepemimpinan akan terganggu? Tekanan eksternal itu kini memiliki suara dan teks yang nyata. Salah satu anggota dewan berdeham. "Kami perlu kepastian, Pak Ardi. Stabilitas manajemen adalah prioritas investor." Suara kursi bergeser pelan. Sendok kecil menyentuh cangkir dengan bunyi tipis. Ardi menegakkan bahunya. "Kondisi pribadi saya tidak memengaruhi operasional," jawabnya terukur. Namun di dalam pikirannya, gelombang lain bergerak. Ia teringat ruang rawat semalam. Tatapan Livia yang tidak membalas. Suara pria berjas gelap yang mengatakan, "Anda menghina orang yang salah." Ia tidak merasa jahat. Ia hanya merasa terdesak. Sejak perusahaan berkembang pesat, tekanan datang tanpa jeda. Target kuartal, ekspansi, persaingan pasar. Ia selalu percaya bahwa untuk bertahan, ia harus terlihat kuat, tanpa celah. Livia yang sakit baginya bukan sekadar masalah rumah tangga, melainkan risiko reputasi. Dan ketakutan itu membuatnya berbicara terlalu tajam. Di ruang rawat,
Livia duduk lebih tegak pagi itu. Cahaya matahari menyentuh wajahnya melalui celah tirai. Aroma antiseptik masih kuat, namun udara terasa sedikit lebih hangat. Monitor tetap berdetak stabil. Ia memikirkan kalimat Ardi. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya ke Dewan. Keraguan internal menyelinap. Mungkin aku memang menghambatnya. Mungkin aku terlalu lama membiarkan semua ini berjalan tanpa bersuara. Tangannya bergerak ke arah map hitam di meja. Tekstur halusnya terasa akrab di bawah jari. Ia hampir membukanya. Di sisi lain kota, Adrian duduk di ruang kerja pribadinya. Kantor itu luas. Dindingnya dilapisi kayu gelap. Cahaya lampu kuning hangat memantul di permukaan meja marmer. Aroma kopi hitam yang baru diseduh memenuhi ruangan. Ia menatap layar laptop yang menampilkan grafik saham perusahaan Ardi. Turun tipis. Adrian bukan pria yang gemar campur tangan tanpa alasan. Ia mengenal Livia jauh sebelum pernikahan itu terjadi. Ia tahu kontribusinya pada awal pendirian perusahaan. Dan ia tahu satu hal yang tidak diketahui Ardi. Struktur saham mayoritas tidak pernah sepenuhnya berubah. Namun ia belum membuka kartu itu. Kembali ke ruang rapat. Suasana semakin tegang. Pak Ardi, suara anggota dewan terdengar lebih dingin. Jika kondisi keluarga Anda menjadi konsumsi publik, merger bulan ini bisa tertunda. Tekanan situasional kini menjadi ancaman nyata. Merger itu bernilai miliaran. Tanpanya, ekspansi regional akan terhenti. Ardi merasakan keringat tipis muncul di tengkuknya meski ruangan sejuk. Jasnya terasa lebih sempit di dada. Apa yang Anda sarankan? Tanyanya akhirnya. Beberapa anggota dewan saling bertukar pandang. Kami butuh jaminan. Jawab salah satu dari mereka. Kepastian bahwa tidak ada konflik kepemilikan. Kalimat itu terdengar biasa. Namun bagi Ardi, itu seperti garis tipis yang bergetar. Konflik kepemilikan. Ia selalu menganggap struktur saham hanya formalitas administratif. Ia tidak pernah membaca ulang detail awal yang ditandatangani bertahun-tahun lalu. Sementara itu, di rumah sakit, Ibunda Ardi berdiri di sisi ranjang Livia. Perempuan yang baik tahu kapan harus mengalah. Ucapnya pelan. Suaranya lembut, tetapi mengandung tekanan. Hinaan halus itu terasa lebih tajam dari yang semalam. Livia menatapnya tanpa emosi berlebihan. Monitor berdetak. Langkah perawat terdengar lewat. Aroma alkohol pembersih menyengat sesaat ketika pintu dibuka. Livia hampir berkata, "Baik, aku akan mundur." Ia membayangkan hidup Ardi tanpa beban dirinya. Perusahaan berjalan lancar. Dewan tenang. Investor puas. Namun bayangan itu terasa tidak lengkap. Karena ada sesuatu yang tidak diketahui mereka semua. Di ruang rapat, Ardi menerima pesan baru dari sekretarisnya. "Pak, perwakilan keluarga Hartono meminta pertemuan sebelum pengumuman merger." Nama itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Hartono. Nama keluarga Livia. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Di dalam pikirannya, potongan-potongan kecil mulai tersusun. Dana awal perusahaan. Modal yang tiba-tiba cukup besar di tahun pertama. Dukungan tak terlihat yang selalu ada di belakangnya. Ia tidak pernah benar-benar bertanya. Karena ia merasa tidak perlu. Di rumah sakit, Livia akhirnya membuka map hitam itu. Suara kertas yang dibalik terdengar halus namun jelas di ruangan sunyi. Tinta tanda tangan masih pekat. Ia menutupnya kembali. Belum saatnya. Sore hari, Ardi berdiri sendirian di balkon kantornya. Angin kota membawa aroma aspal panas dan debu. Suara klakson terdengar samar dari bawah. Ia memandang gedung-gedung tinggi yang selama ini ia anggap sebagai bukti keberhasilannya. Ia hampir menyerah. Hampir mempertimbangkan untuk menunda merger. Menunda semuanya. Menarik diri sebelum semuanya runtuh. Namun pesan berikutnya masuk sebelum ia mengambil keputusan. "Pak, Ketua Dewan ingin bertemu Anda malam ini. Ada perubahan penting dalam struktur kepemilikan." Perubahan. Kata itu terasa berat. Dan untuk pertama kalinya, Ardi menyadari bahwa ancaman terbesar mungkin bukan rumor publik, melainkan sesuatu yang sudah lama tertulis,
tetapi tidak pernah ia baca ulang. Sore itu, cahaya matahari memudar di balik gedung-gedung kaca ketika Livia dipindahkan dari ruang rawat ke ruang observasi khusus. Dinding ruangan baru itu lebih hangat warnanya. Lampunya tidak seterang sebelumnya, tetapi tetap memantulkan bayangan panjang alat-alat medis di lantai vinil yang bersih. Aroma antiseptik masih terasa, namun lebih ringan. Udara sejuk dari pendingin ruangan mengalir pelan, menyentuh kulitnya yang mulai pulih. Di meja kecil dekat jendela, map hitam itu tetap ada. Kesempatan kecil itu datang dalam bentuk percakapan singkat. Dokter kepala masuk bersama seorang pria parubaya yang berpakaian rapi. "Bu Livia," ucap dokter itu pelan. "Kondisi Anda membaik. Jika stabil 2 hari lagi, Anda bisa menghadiri acara perusahaan." Livia menatapnya tenang. Itu bukan kabar besar, bukan kemenangan. Namun itu cukup untuk membuka pintu yang sempat tertutup. Pria parubaya itu memperkenalkan diri sebagai penasihat hukum keluarga Hartono. Ia meletakkan sebuah dokumen di atas meja. "Kami hanya ingin memastikan hak Anda tetap tercatat," katanya singkat. Indikasi status tersembunyi itu kini hadir secara lebih nyata. Livia tidak tersenyum. Tangannya menyentuh tepi dokumen, merasakan tekstur kertas tebal di ujung jari. Ia tahu namanya bukan sekadar istri direktur utama. Namun di lorong luar, langkah cepat terdengar. Sepatu kulit berderap, diikuti suara bisikan yang terputus-putus. Ardi baru saja menerima kabar bahwa perwakilan keluarga Hartono berada di rumah sakit. Ia masuk tanpa mengetuk. "Sedang apa ini?" Suaranya tidak tinggi, tetapi cukup tegang untuk mengubah suhu ruangan. Lampu di atas kepala memantulkan kilau tipis di wajahnya. Keringat halus terlihat di pelipisnya meski ruangan sejuk. Penasihat hukum berdiri. Sikapnya sopan namun tidak tunduk. "Kami hanya memastikan semua dokumen sesuai." Ardi menatap Livia. Untuk pertama kalinya, ia merasakan jarak yang bukan sekadar fisik. Di dalam pikirannya, potongan-potongan informasi mulai menyatu. Dana awal perusahaan. Transfer besar di tahun pertama. Rapat-rapat awal yang selalu berjalan mulus. Ia belum tahu detailnya. Namun ia mulai menyadari bahwa kendali yang ia rasa absolut mungkin tidak pernah sepenuhnya miliknya. Livia berkata pelan, "Ini hanya administrasi." Nada suaranya stabil. Itu bukan pengakuan. Bukan ancaman. Hanya pernyataan. Di sisi lain kota, Adrian menerima laporan bahwa Ardi telah mengetahui pertemuan itu. Ia berdiri di depan jendela kantornya yang tinggi. Cahaya senja memantul di kaca, membentuk siluet tegas di belakangnya. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menunggu. Di rumah sakit, suasana kembali sunyi setelah Ardi keluar ruangan dengan langkah cepat. Pintu tertutup, menyisakan gema kecil di lorong. Livia menghela napas pelan. Harapan muncul tipis. Ia bisa hadir di acara merger. Ia bisa berdiri di ruang publik, bukan sebagai pasien, tetapi sebagai pemegang hak. Namun belum aman. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jika Anda tampil malam itu, beberapa foto lama akan ikut tersebar." Livia membaca kalimat itu tanpa perubahan ekspresi. Gangguan kecil itu cukup untuk menggetarkan momen yang baru saja terbentuk. Di lorong, 2 perawat berhenti berbicara ketika melihat Ardi lewat. Tekanan sosial masih terasa. Bisik-bisik belum berhenti. Di ruangannya, Livia menutup map hitam itu perlahan. Tekstur kulitnya terasa lebih berat sekarang. Kesempatan sudah muncul. Dukungan sudah ada. Status tersembunyi hampir terungkap. Namun seseorang jelas berusaha mengguncang panggung sebelum tirai dibuka. Lampu ruangan diredupkan sedikit untuk malam. Monitor tetap berdetak. Dan di antara suara mesin yang stabil itu, Livia tahu, malam pengumuman bukan lagi sekadar soal merger. Ballroom hotel tempat pengumuman merger itu digelar terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu kristal menggantung tinggi, memantulkan cahaya putih ke lantai marmer yang mengilap. Aroma kopi hitam dan parfum mahal bercampur di udara, menciptakan atmosfer formal yang tegang. Suara gesekan kursi, bisik pelan para tamu,
dan dengung pendingin ruangan membentuk lapisan suara yang konstan, seperti latar musik tanpa nada. Ardi melangkah masuk dengan bahu tegap. Jas hitamnya licin, sepatu kulitnya berkilau di bawah sorot lampu. Ia menyapa beberapa anggota dewan dan investor dengan senyum terlatih. Tertawa secukupnya. Menepuk bahu rekan bisnis yang menanyakan kabar istrinya dengan nada pura-pura simpati. Di dalam pikirannya, ia berusaha menguasai panggung. Jika malam ini berjalan lancar, rumor akan mereda. Jika merger diumumkan tanpa hambatan, reputasi akan kembali stabil. Ia berdiri sedikit lebih tinggi dari biasanya, seolah postur bisa menghapus kegelisahan. Di sisi lain ruangan, Livia masuk perlahan didampingi penasihat hukumnya. Gaunnya sederhana, potongannya bersih tanpa detail mencolok. Cahaya lampu memantul di rambutnya yang disisir rapi. Langkahnya tidak cepat, namun stabil. Beberapa kepala menoleh. Tidak semua orang tahu siapa dirinya sebenarnya. Belum. Aroma bunga lili di meja depan terasa lebih kuat ketika ia melewati lorong tengah. Ardi melihatnya sekilas. Hanya sekilas. Ia mengangguk tipis, seperti memastikan bahwa semua terlihat normal. Acara dimulai. Lampu diredupkan sedikit. Sorot putih mengarah ke panggung. Layar besar di belakang podium menampilkan logo perusahaan dan grafik proyeksi merger. Suara pembawa acara terdengar jernih melalui pengeras suara. Kita akan memasuki agenda utama malam ini. Suara sendok berhenti menyentuh cangkir. Beberapa tamu menyandarkan punggungnya ke kursi. Perhatian tertuju ke depan. Ketua dewan naik ke panggung. Langkahnya terukur. Kertas tipis di tangannya memantulkan cahaya. Ia tidak tergesa. Kami berterima kasih atas kehadiran Anda semua, katanya singkat. Merger ini akan menjadi tonggak baru. Ardi duduk di barisan depan. Kursinya diberi label dengan namanya. Ia menyilangkan jari, merasakan kain jas yang sedikit lembab di pergelangan. Ketua dewan melanjutkan, namun sebelum pengumuman akhir, ada penyesuaian struktur kepemilikan yang perlu ditegaskan. Udara terasa sedikit lebih berat. Ardi mengerutkan alisnya. Penyesuaian? Ia tidak menerima detail baru mengenai hal itu. Layar berubah. Grafik kepemilikan saham muncul, namun tanpa nama. Ketua dewan berhenti sejenak. Hening menyebar perlahan, seperti gelombang tak terlihat. Pemegang saham mayoritas, ucapnya perlahan, adalah pihak yang sejak awal mendanai ekspansi pertama perusahaan ini. Beberapa tamu saling menoleh. Bisik kecil terdengar. Ardi merasa napasnya tertahan sesaat. Ia mengira namanya akan ditegaskan lebih jelas. Ketua dewan menunduk pada catatan di tangannya. Nama tersebut adalah Ibu Li. Suku kata pertama menggantung di udara. Seorang pelayan di sisi ruangan tanpa sengaja menjatuhkan sendok kecil. Bunyi logam menyentuh lantai terdengar jelas di tengah hening. Via. Nama itu jatuh tegas. Layar besar kini menampilkan tulisan. Livia Hartono, pemegang saham mayoritas. Hening berlangsung lebih lama dari yang nyaman. Ardi menatap layar. Lalu menoleh perlahan ke arah Livia. Lampu sorot jatuh di wajahnya, membuat garis rahangnya tampak lebih tegas dari biasanya. Ia tidak tersenyum. Tidak mengangkat tangan. Hanya berdiri. Beberapa detik kemudian, tepuk tangan terdengar dari sisi kiri ruangan. Pelan. Oh. Disusul oleh meja-meja lain. Suara itu membesar, namun tidak meledak. Ia terdengar seperti pengakuan, bukan perayaan. Ardi merasakan panas menjalar dari tengkuk ke wajahnya. Potongan-potongan kecil mulai menyatu dalam pikirannya. Transfer dana awal. Keputusan-keputusan strategis yang selalu mulus, dukungan keluarga Hartono yang tidak pernah ia pertanyakan. Ia tidak pernah membaca ulang perjanjian awal. Ia tidak pernah bertanya dari mana sebagian besar dana itu berasal. Di sisi panggung, Adrian berdiri dengan tenang. Tatapannya tidak menantang, tidak pula merendahkan. Ia hanya menyaksikan. Ketua dewan melanjutkan, dengan struktur ini, seluruh keputusan merger berada di bawah persetujuan Ibu Livia. Kata-kata itu terdengar sederhana. Namun bagi Ardi,
Kalimat itu seperti garis tipis yang menggeser pusat gravitasi. Ia bukan lagi penentu tunggal. Lampu panggung semakin terang. Apakah Ibu Livia bersedia berdiri? Tanya Ketua Dewan. Livia berdiri. Kain gaunnya bergesek halus. Suara langkahnya terdengar jelas di atas marmer. Aroma bunga lili semakin kuat ketika ia mendekati panggung. Ia tidak membawa catatan. Saya hadir karena tanggung jawab. Ucapnya singkat ketika mikrofon diarahkan padanya. Suaranya jernih. Tidak tinggi. Tidak bergetar. Tidak ada cerita panjang. Tidak ada pengungkapan detail yang mempermalukan siapapun. Ia berhenti. Hening lagi. Ardi menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada tepuk tangan tadi. Livia tidak berusaha menjatuhkannya. Ia hanya berdiri di posisi yang selama ini memang miliknya. Di layar belakang, angka-angka proyeksi merger kembali muncul. Namun fokus ruangan masih tertuju pada perempuan yang beberapa hari lalu ia sebut sebagai beban. Ardi merasakan dunia yang ia anggap stabil bergeser perlahan. Ia masih duduk di kursi barisan depan. Namun untuk pertama kalinya dalam ruang publik formal ini, ia bukan lagi orang yang memegang kendali malam itu. Ballroom hampir kosong ketika lampu utama diredupkan. Aroma bunga lili masih menggantung di udara, bercampur sisa kopi yang mulai dingin. Suara langkah terakhir para tamu memudar di lorong luar, menyisakan dengung halus pendingin ruangan dan gema tipis kursi yang digeser. Ardi berdiri di dekat panggung. Jasnya tetap rapi, tetapi bahunya tidak lagi setegap tadi. Cahaya biru dari layar proyeksi memantul di wajahnya, membuat garis lelah di sekitar matanya tampak lebih dalam. Ia melihat Livia berbicara singkat dengan ketua dewan dan penasihat hukum. Tidak ada tawa, tidak ada gestur berlebihan. Hanya percakapan tenang, profesional. Ardi berjalan mendekat. Suara sepatunya terdengar jelas di lantai marmer yang dingin. Livia, panggilnya pelan. Ia menoleh. Sorot lampu samping menyentuh wajahnya. Ekspresinya datar. "Neng, aku tidak tahu," ucap Ardi singkat. Kalimatnya tidak lengkap. Tidak ada nada tinggi. Livia menatapnya beberapa detik. "Kamu tidak pernah membaca ulang perjanjian awal," katanya. Pendek, dingin. Ardi menelan ludah. Ia teringat ruang rapat kecil bertahun lalu. Dokumen tebal. Tanda tangan yang ia anggap formalitas. Ia teringat bagaimana ia menikmati pujian sebagai pendiri tunggal, tanpa pernah meluruskan narasi. Ia bukan pria yang berniat mencuri. Ia hanya membiarkan cerita berkembang menguntungkannya. Itu yang ia yakini. Di sisi ruangan, Adrian berdiri dalam diam. Ia tahu sesuatu yang belum Ardi pahami sepenuhnya, bahwa keputusan merger malam ini sudah diamankan bahkan sebelum acara dimulai. Hak suara Livia tidak bisa diganggu. Ardi belum tahu bahwa ia tidak memiliki ruang untuk membatalkan apapun. Ironi itu berdiri di antara mereka tanpa suara. "Apa kamu akan membatalkannya?" Ardi bertanya. Suaranya lebih rendah. "Merger." Livia menggeleng tipis. "Itu keputusan bisnis. Tidak ada ancaman. Tidak ada sindiran." Ardi memejamkan mata sesaat. "Dan kita?" Pertanyaan itu terdengar lebih rapuh daripada yang ia rencanakan. Livia menarik napas pelan. Aroma bunga yang mulai layu terasa samar. Lampu kristal memantulkan bayangan mereka di lantai mengilap. "Status perusahaan jelas," katanya. "Status kita belum." Ia tidak meninggikan suara. Tidak menuding kesalahan. Ardi merasa untuk pertama kalinya ia berdiri tanpa perlindungan. Tidak ada investor di belakangnya. Tidak ada panggung. Tidak ada reputasi yang bisa ia pakai sebagai tameng. Hanya dirinya. Ketua Dewan mendekat dengan map tipis di tangan. "Ibu Livia, kami menunggu konfirmasi tanda tangan besok pagi." Livia mengangguk. "Kirimkan." Ardi mendengar itu dengan jelas. Ia menyadari bahwa keputusan finansial terbesarnya kini bergantung pada perempuan yang pernah ia sebut sebagai beban. Ia ingin meminta maaf. Kalimat itu nyaris keluar. Namun Livia sudah melangkah melewatinya. Gaunnya bergesek halus. Suara langkahnya teratur. Profesional.
Ardi tetap berdiri di bawah cahaya redup. Di layar besar yang kini hanya menampilkan logo perusahaan, bayangan tubuhnya tampak lebih kecil dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghadapi kehilangan uang. Ia menghadapi kenyataan bahwa selama ini ia berdiri di depan, tanpa benar-benar melihat siapa yang menopangnya dari belakang. Rumah terasa terlalu besar malam itu. Lampu ruang tamu hanya menyala satu, redup dan kekuningan, memantul di lantai marmer yang dingin. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan. Hanya detak jam dinding yang terdengar lebih jelas dari biasanya, memecah sunyi yang menekan. Ardi duduk sendirian di kursi makan. Jasnya tergantung rapi di sandaran, tetapi dasinya tergeletak longgar di atas meja. Di depannya, sebuah bingkai foto lama, foto pernikahan mereka. Kaca dingin menyentuh ujung jarinya saat ia mengangkatnya perlahan. Di dalam foto itu, Livia berdiri sejajar dengannya. Tidak setengah langkah di belakang. Tidak menunduk. Tatapannya tenang. Bahunya lurus. Senyumnya tidak lebar, tetapi cukup untuk membuat ruangan kecil tempat mereka dulu berdiri terasa hangat. Ardi memperhatikan detail yang tak pernah ia lihat. Cara tangan Livia menggenggamnya, bukan bergantung, melainkan setara. Ia meletakkan bingkai itu di tengah meja makan yang kosong. Kursi di seberangnya tidak terisi. Tidak ada tas tergantung di sandaran. Tidak ada suara sendok menyentuh piring. Lampu diredupkan sedikit lagi. Bayangan furnitur memanjang di dinding. Kadang yang paling sunyi bukanlah rumah tanpa suara, melainkan meja yang kehilangan satu orang. Menurut kalian, apakah seseorang yang terlambat menyadari nilai pasangannya masih layak diberi kesempatan kedua? Jika kisah seperti ini membuat kalian merenung, tetaplah bersama kami untuk cerita berikutnya.